Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4250-4252. Kudengar Pangeran Dinasti Xiao sedang sakit, tapi pria ini sepertinya tidak sakit. Orang tua bungkuk itu bertanya. Pangeran Xiao memang sakit. Kali ini kami bersama-sama dengan Dinasti Xiao ke laut dalam untuk mencari monster paus dan menggunakan minyak monster paus untuk mengobati penyakit Pangeran Xiao. Theseus berkata dengan cara yang mudah beradaptasi. Dia tidak menyangka sekte penghancuran surga, yang telah berada sepanjang tahun, benar-benar mengetahui penyakit Pangeran Xiao. Kamu bilang dia Pangeran Xiao, benarkah dia Pangeran Xiao? Apakah ada buktinya? Orang tua bungkuk itu sedikit tidak puas. Selama dia bisa yakin bahwa Dev bukan Pangeran Xiao, maka dia bisa membalas dendam. Setelah dipermalukan oleh Dev di depan umum, dia harus membayarnya kembali. Kamu ingin melihat buktinya? Dev maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa yakin kamu adalah Pangeran Xiao? Orang tua bungkuk itu mengangguk dan berkata. Kamu bahkan tidak melihat identitasmu sendiri. Apakah kamu pantas untuk melihatnya? Kalau kamu ingin melihat buktinya, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kamu harus mengalahkanku dulu. Dev mendengus dingin, memandang lelaki tua bungkuk itu dengan jijik dan berkata. Kamu, orang tua bungkuk itu marah dan ingin menyerang Dev. Melihat ini, Kilianmu buru-buru menghentikan lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata kepada Dev, rekan Taois, kami hanya ingin memastikan, tidak ada maksud lain. Kami sebenarnya sudah lama mengagumi dinasti Xiao. Melihat kamu cukup sopan, aku bisa menunjukkan kepadamu. Setelah Dev mengatakan itu, dia melemparkan token di tangannya langsung ke Kilian. Ini adalah token asli dinasti Xiao, jadi Dev tidak takut menunjukkannya sama sekali. Setelah Kilian mengambil token tersebut, dia menemukan bahwa token tersebut memang asli, dan terdapat tanda unik serta aura dinasti Xiao pada token tersebut. Karena dia dapat memegang token dinasti Xiao, identitas Dev dapat dikonfirmasi. Orang tua bungkuk itu melihat token itu dan merasa ketakutan. Jika dia barusan menyerang Dev, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata Anda benar-benar Tuan Xiao, kami. Melihat bahwa itu adalah token asli, Kilian mengembalikannya kepada Dev, berniat mengikuti Dev dan bersikap sopan. Namun siapa sangka Dev mendapatkan token tersebut dan langsung masuk ke kabin tanpa memperhatikan Kilian. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, ia diharapkan memiliki sifat pemarah. Kilian merasa sedikit malu saat melihat ini. Master sektemu, karakter Pangeran Xiao memang seperti itu, kamu tidak perlu khawatir. Kata Theseus. Tidak, tentu saja aku khawatir. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu Pangeran Xiao. Beraninya Kilian tidak khawatir, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dinasti Xiao jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia surga dan manusia. Kecuali beberapa sekte yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, atau kekuatan penguasa tengah, tidak ada yang berani memprovokasi dinasti Xiao. Bahkan aliansi penyegelan iblis tidak berani memprovokasi siapapun dari dinasti Xiao. Kalau begitu tuanmu, bisakah kami pergi sekarang? Theseus bertanya. Tentu saja kamu boleh pergi. Pastikan untuk mengajak Pangeran Xiao mengunjungi tempat bagus di pulau kami. Mengenai minyak monster paus, sekte penghancuran surga kami memilikinya, jadi Anda tidak perlu mencarinya kemana-mana. Saat ini, Kilian ingin menjilat Dev. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan dinasti Xiao, mereka tidak perlu tinggal di pulau terpencil ini sepanjang tahun. Tidak masalah. Segera, perahu roh perlahan mulai bergerak maju. Kilian dan yang lainnya menyaksikan Dev dan perahu roh yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Pemimpin sekte, apakah orang barusan itu benar-benar pangeran dari dinasti Xiao? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata setelah melihat perahu roh pergi. Token itu asli, seharusnya benar, dan dapat dilindungi oleh pemimpin dari sekte Liang Yi sendiri, jadi identitasnya jelas tidak sederhana. Kata Kilian. Master sekte benar, anak itu tadi sangat gila, dan dia hanya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Selain kekuatan besar seperti dinasti Xiao, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa mengembangkan kekuatan seperti itu. Dia adalah seorang jenius. Seorang murid dari Sekte Penghancuran Surga berkata.
Ya, seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi sebenarnya dapat membuat Penatua Li menderita dengan satu gerakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak itu tidak sederhana. Oke, berhentilah memikirkan hal ini, kita harus menemukan Penatua Liu dan yang lainnya secepat mungkin. Setelah Kilian selesai berbicara, dia membiarkan perahu roh itu berlayar dengan cepat. Saat ini, Dev dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh bobrok lebih dekat ke pulau. Semua alkemis di kabin berkeringat deras. Jika orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga barusan menerobos masuk, mereka akan ketahuan dan terekspos sepenuhnya, dan pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari. Untungnya, Dev maju tepat waktu, dan Theseus mampu menipu orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga. Rekan Taois Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih harus pergi ke pulau? Pulau itu mungkin penuh dengan bahaya. Wilder bertanya pada Dev dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja kita akan pergi. Kita telah membunuh banyak orang dari Sekte Penghancuran Surga, dan sekarang banyak orang datang untuk mendukung kita. Aku yakin tidak akan banyak orang di pulau kecil itu. Kita bisa menyerang pulau itu dulu dan mendudukinya sepenuhnya. Selama kami menduduki pulau itu, kita akan mengambil inisiatif. Dev menjelaskan. Rekan Taois Chen benar. Hanya ada satu cara yang bisa kita tempuh sekarang, dan pasti tidak akan ada terlalu banyak orang dari Sekte Penghancur Surga di pulau kecil itu. Avery Zong juga setuju dengan pandangan Dev. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, perahu roh menuju pulau. Kilian dan yang lainnya juga mendekati wilayah lautan badai, dan badai besar itu masih menderu. Kilian tidak berani membiarkan perahu roh terlalu dekat. Dia hanya mencari di sekitar dan tidak menemukan perahu roh di sekitarnya. Dia seharusnya tahu bahwa perahu roh yang dibawa oleh Penatua Liu sangat besar, dan terdapat banyak formasi di atasnya, sepertinya tidak akan mudah dihancurkan oleh badai. Master Sekte, perahu roh Penatua Liu tidak ditemukan di sekitar sini. Aku ingin tahu apakah perahu itu benar-benar tersedot ke dalam badai. Orang tua bungkuk itu berkata pada Kilian. Secara logika, itu seharusnya tidak terjadi. Ini bukan pertama kalinya Penatua Liu ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan badai, dan bagaimana dia bisa tersedot ke dalamnya? Kilian sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Master Sekte, lihat cepat, bukankah ada mayat di daerah itu? Pada saat ini, seorang murid Sekte Penghancuran Surga dengan cepat berteriak keras. Semua orang melihat ke arah jari murid itu, dan benar saja mereka melihat banyak mayat mengambang di laut, dan ada juga puing-puing perahu roh. Yang terpenting adalah tubuh monster paus itu mengapung di laut. Cepat, pergi ke sana dan lihat. Kilian dengan cepat mengarahkan perahu roh untuk melaju. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa mayat di laut adalah Penatua Liu dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lusinan murid Sekte Penghancuran Surga yang dibawa oleh Penatua Liu semuanya tewas. Dan sepertinya telah terjadi pertarungannya sengit. Ada serpihan perahu roh di mana-mana. Terutama mayat monster paus yang mengambang seperti bukit. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lelaki bungkuk itu penuh dengan keterkejutan. Keluarkan semua orang dari air. Dengan wajah muram, Kilian menyuruh orang mengeluarkan tubuh Penatua Liu dan yang lainnya. Melihat kematian murid-murid Sekte Penghancuran Surga, banyak orang tidak dapat menahan diri lagi. Master Sekte, monster paus telah muncul. Tampaknya Penatua Liu telah meminum obat rahasianya. Sekarang Penatua Liu telah mati, dan bahkan monster paus pun telah mati, dapat dilihat bahwa pihak lain sangat kuat, dan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa alkemis. Kata lelaki tua bungkuk itu. Ketika Penatua Liu dan yang lainnya meminta bantuan, apakah mereka mengatakan bahwa ada ahli formasi di antara alkemis itu? Kilian bertanya. Ya, itu yang dia katakan. Orang tua bungkuk itu mengangguk. Ahli formasi, ahli formasi. Kilian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Kilian melebar dan ekspresinya menjadi marah. Aku tahu, Sekte Liang Yi, pasti ini perbuatan orang-orang dari Sekte Liang Yi. Perahu roh yang mereka gunakan adalah perahu roh Penatua Liu, dan pasti ada banyak alkemis yang tersembunyi di dalam kabin. Hanya ketika kelompok orang ini bersatu barulah mereka dapat menyebabkan begitu banyak kerugian bagi Penatua Liu dan yang lainnya. Saat Kilian mengatakan ini, semua orang bereaksi. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Dan yang disebut pangeran dari dinasti Xiao. Orang itu tidak lemah dan bisa sepenuhnya menghadapi Penatua Liu. Kita semua tertipu. Mereka menghentikanku memasuki kabin untuk memeriksa. Kata lelaki tua bungkuk itu.
Sial, aku juga memberi tahu mereka tentang pulau itu dan meminta mereka datang ke pulau itu. Tidak banyak orang yang menjaga pulau itu sekarang. Jika orang-orang itu benar-benar pergi ke pulau itu akan merepotkan. Cepat kembali, ayo cepat kembali. Kilian bereaksi dan meraung keras. Perahu roh di bawah kakinya dengan cepat berbalik dan menuju pulau. Kilian gemetar. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengundang pihak lain ke pulau. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Percepat, ayo percepat, kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mendarat di pulau. Teriak Kilian. Pada saat ini, di pulau kecil, para murid dari Sekte Penghancuran Surga sedang menjaga Theo dan yang lainnya. Para alkemis ini akan menjadi budak Sekte Penghancuran Surga di masa depan, memurnikan obat untuk mereka tanpa henti setiap hari. Flavian, orang tua, selama kami punya kesempatan untuk melarikan diri, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Theo dikurung di ruang bawah tanah yang gelap, mengutuk Flavian. Sekarang setelah Master Sekte dan Tetua Sekte Penghancuran Surga telah pergi, Flavian langsung menjadi pemimpin terbesar di sini. Theo dan alkemis lainnya segera dikurung. Faktanya, Flavian tahu yang terbaik. Bahkan jika mereka memiliki makanan, minuman, dan keramah tamahan yang enak, Theo dan yang lainnya tidak akan bisa pergi dari pulau ini, dan akan menjadi budak untuk memurnikan ramuan untuk Sekte Penghancuran Surga. Untuk mencegah Theo dan yang lainnya melarikan diri, Flavian memenjarakan mereka semua langsung di penjara bawah tanah. Ada beberapa formasi di sekitar ruang bawah tanah. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, Theo dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Presiden Su, apa gunanya memarahiku sekarang? Sebaiknya kamu menghemat energi. Jika tidak, jika kamu gagal membuat ramuan atau menyia-nyiakan sumber daya, kamu akan sangat menderita. Flavian tersenyum dingin. Tetua Feng, aku akan patuh. Bisakah kamu mengeluarkanku? Aku berjanji tidak akan melarikan diri. Lowen tahu bahwa jika mereka dikurung, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah alkemis, dan tidak ada yang tahu tentang formasi di dalamnya. Sekarang dia hanya bisa meminta pengampunan dan tidak membiarkan dirinya terlalu menderita. Kalian juga harus tinggal di ruang bawah tanah. Setelah alkemis yang tersisa dan mayat Dev ditemukan, kalian akan mulai bekerja. Hahaha. Flavian tertawa dan meninggalkan ruang bawah tanah. Saat ini, banyak alkemis di penjara bawah tanah mulai memaki Theo. Lowen adalah orang yang paling banyak melontarkan makian. Dia sudah menjadi tahanan, jadi tidak perlu menjilat Theo. Dengan otak seperti milikmu, bagaimana kamu bisa menjadi presiden? Dan kamu bahkan menegosiasikan kerjasama dengan Sekte Penghancuran Surga. Sekarang kita semua menjadi tahanan Sekte Penghancuran Surga, kita mungkin harus bekerja di sini sampai mati. Lowen berkata dengan marah kepada Theo. Ya, ini semua karena kamu. Kamu bukanlah seorang presiden asosiasi alkimia yang pintar, tapi kamu masih ingin mendominasi seluruh dunia surga dan manusia. Kamu pikir kamu ini siapa? Sekarang kita sudah selesai, itu semua adalah tanggung jawabmu. Kamu harus mengambil tanggung jawab. Aku sangat marah, saudara-saudara, hajar saja Theo ini. Begitu seseorang menyarankannya, banyak orang segera merespons dan akan mengambil tindakan terhadap Theo. Tepat ketika Theo hendak dipukuli, tiba-tiba lonceng darurat terdengar di luar, dan suara itu menyebar ke seluruh pulau. Semua orang segera berhenti dan terus mendengarkan situasi di luar. Sekarang mereka dikendalikan oleh formasi, dan kesadaran spiritual mereka tidak dapat lepas. Apa yang terjadi di luar? Sepertinya ada hal yang mendesak. Seorang alkemis bertanya. Bukankah ada orang-orang yang datang untuk menyerang pulau ini? Yang terbaik adalah membunuh semua binatang seperti Sekte Penghancuran Surga ini, kata alkemis lain. Sekarang orang-orang ini berharap semua anggota Sekte Penghancuran Surga mati agar mereka bisa diselamatkan. Jangan terlalu banyak berpikir. Tempat ini jauh dari daratan. Siapa yang akan datang ke sini untuk menyerang Sekte Penghancuran Surga? Kita hanya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Lowen menghela nafas dan berkata. Dia sangat menyesalinya sekarang, mengapa dia bekerja dengan Theo yang bodoh ini. Di aula utama Sekte Penghancuran Surga, Flavian mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba membunyikan lonceng? Feng Tua, ada perahu roh tak dikenal mendekati pulau, jadi kami membunyikan lonceng pertahanan. Sekarang Master Sekte dan kedua tetua tidak ada di sini, kita tidak berani keluar untuk memeriksanya dengan gegabah. Seorang diakon Sekte Penghancur Surga berkata kepada Flavian. Meskipun Flavian bukan anggota dari Sekte Penghancuran Surga, statusnya lebih tinggi dari diaken ini,
dan dia bisa sejajar dengan para tetua dari Sekte Penghancuran Surga. Bukankah itu perahu roh Master Sektemu? Bagaimana mungkin ada perahu roh lain yang datang ke tempat ini? Bawa aku untuk melihat apa yang terjadi. Flavian meminta Diaken untuk membawanya ke pantai. Pada saat ini, seluruh pulau diselimuti cahaya warna-warni, dan lebih dari selusin murid Sekte Penghancuran Surga sedang menunggu di pantai. Puluhan mil jauhnya dari mereka, sebuah perahu roh dengan cepat menuju pulau itu. Karena perahu roh itu sangat lusuh, dan sepertinya itu bukan perahu roh dari Sekte Penghancuran Surga, itulah mengapa formasi pertahanan diaktifkan. Flavian datang ke pantai dan sedikit mengernyit saat dia melihat perahu roh yang melaju kencang. Bagaimana perahu roh yang rusak bisa sampai di sini? Flavian tidak mengerti. Tempat ini jauh dari daratan. Bagaimana perahu roh yang rusak bisa datang ke sini? Saat perahu roh semakin dekat, alis Flavian berkerut semakin dalam. Segera, dia menemukan bahwa itu adalah Dev dan yang lainnya di perahu roh. Hal ini tiba-tiba membuat Flavian menjadi gugup. Dia mengira Dev dan yang lainnya telah mati dalam pusaran badai, tetapi dia tidak menyangka mereka akan benar-benar lari ke sini. Melihat perahu roh yang rusak, Flavian tahu bahwa Dev dan yang lainnya pasti menderita kerugian besar, bahkan perahu roh pun menjadi seperti ini. Orang-orang itu adalah para alkemis yang aku sebutkan sebelumnya. Aku tidak menyangka mereka tidak mati dalam badai dan menemukan tempat ini. Cepat serang, kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke pulau. Flavian berkata kepada Diaken itu. Ketika Diaken mendengar ini, dia juga terkejut. Penatua Liu, Qilian dan yang lainnya keluar untuk mencari orang-orang ini. Cepat, lepaskan serangga beracun itu, jangan biarkan mereka mencapai pantai. Diakon itu meraung keras. Segera, ratusan serangga hitam beracun keluar dari hutan di tengah pulau. Salah satu serangga beracun dengan garis emas muda mengarahkan serangga beracun ini dari tengah menuju Dev dan perahu rohnya. Rekan Taoist Chen, lihat, apa yang terjadi. Wilder melihat serangga beracun di langit dan segera berkata, kita telah ketahuan. Ini seharusnya adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh Sekte Penghancuran Surga. Dev sedikit mengernyit saat dia melihat serangga beracun di langit gelap yang menekan ke arahnya. Ternyata itu serangga beracun. Kita tidak perlu takut sama sekali. Aku rasa Sekte Penghancuran Surga sudah lupa apa yang kita lakukan. Kita adalah alkemis, dan apa yang kita takuti dari serangga beracun? Wilder berkata dengan percaya diri. Jika mereka takut dengan serangga beracun, bukankah mereka akan ditertawakan? Lebih baik berhati-hati. Kalian semua masuk ke dalam kabin dan jangan keluar dengan gegabah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat. Kemudian Dev melambaikan tangannya yang besar, dan telapak tangan besar langsung muncul di kehampaan, dan kemudian menekan serangga beracun di langit. Tepat ketika telapak tangan besar Dev menekannya, serangga beracun berwarna emas pucat itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara yang keras. Melihat ini, serangga beracun lainnya mengikutinya, dan suara keras mereka menjadi semakin nyaring. Dan kemudian mengepakkan sayapnya menghasilkan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan bisa menahan telapak tangan Dev. Binatang itu masih memiliki kesadaran seperti ini. Tampaknya serangga beracun itu tidak sederhana. Dev berkata dengan heran. Pada saat ini, Qilian, yang berada ratusan mil jauhnya, langsung menyadari bahwa serangga beracun telah dilepaskan. Sepertinya orang-orang itu telah mendekati pulau itu dan serangga beracun telah dilepaskan. Qilian mengerutkan kening dan berkata, begitu cepat, orang tua bungkuk itu sedikit terkejut. Tapi untungnya, mereka ditemukan. Tidak mungkin menyerang markas kita secara diam-diam. Sekarang formasi pertahanan sudah diaktifkan dan serangga beracun telah dilepaskan, mereka pasti bisa memblokir untuk sementara waktu. Ayo percepat, dan kembali secepat mungkin. Qilian memerintahkan dengan keras dan membiarkan perahu roh melaju dengan kecepatan tercepat. Dan dia menjepit jarinya, lalu menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, cahaya pada serangga beracun emas itu menjadi menyilaukan. Kamu sudah membunuh tetua Liu, dan sekarang kamu ingin menyerang markasku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Serangga beracun sebenarnya berbicara, tapi yang keluar adalah suara Qilian. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya begitu cepat. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Sekarang jika kamu ingin mengandalkan serangga beracun ini dan barisan pertahanan untuk menghentikan kami, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Kamu lupa dengan apa yang kami lakukan. Kami memiliki ahli formasi dan alkemis di sini. Apakah itu serangga beracun atau formasi pertahanan, bagaimana mereka bisa menghentikan kami?
kata Dev sambil mencibir. Nak, tidak peduli apa identitasmu, menilai dari strategi dan kekuatanmu, kamu cukup pintar. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan Sekte Penghancuran Surga kami, aku bisa memberimu setengah dari semua sumber daya di sini. Kilian hanya ingin menstabilkan Dev sekarang, karena dia juga tahu bahwa serangga dan formasi beracun saja tidak dapat menghentikan Dev dan yang lainnya. Dia harus menstabilkan Dev dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Dev tidak mengetahui niatan Kilian, jadi dia tersenyum dingin dan berkata, sekarang aku akan menghancurkanmu, dan semua sumber dayamu akan menjadi milikku, mengapa aku harus membagi setengahnya? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Ada api yang tak ada habisnya muncul di telapak tangan ini. Dan yang paling ditakuti serangga beracun ini adalah api. Sebelum Kilian bisa mengatakan apapun, serangga beracun itu segera diselimuti api. Saat ini, semua serangga beracun itu berada dalam kekacauan dan berlarian dengan putus asa, tapi tidak ada gunanya. Jika sebuah tubuh terkontaminasi api pamungkas, itu tidak dapat dipadamkan. Ratusan serangga beracun jatuh ke laut satu demi satu. Serangga beracun emas itu mengepakkan sayapnya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Akhirnya, di bawah penglihatan semua orang, serangga beracun emas itu juga jatuh ke laut. Ini sangat keji, percepat, percepat. Kilian meraung. Semua serangga beracun ini adalah harta karun. Bagi Sekte Penghancuran Surga, menjinakkan serangga beracun ini membutuhkan banyak energi. Awalnya, serangga beracun ini hidup di pulau ini sepanjang tahun, dan Kilian membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil menjinakkannya. Sekarang semuanya langsung dibakar sampai mati oleh Dev. Terutama serangga emas beracun, Kilian menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolahnya menjadi raja serangga beracun. Terlebih lagi, dia memberinya makan dengan darahnya sendiri dan menjalin hubungan dengan jiwanya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Melihat serangga beracun itu dihancurkan oleh telapak tangan Dev, Flavian dan orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga semuanya terkejut. Terutama Flavian, dia tahu jika Dev dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Dia harus tahu bahwa idenya adalah membawa Dev dan yang lainnya ke lautan badai. Seolah-olah dia dapat melihat kegugupan Flavian, Diaken dari Sekte Penghancuran Surga berkata, jangan khawatir, Tuan Feng, bahkan jika serangga beracun tidak dapat menangani orang-orang ini, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk mendarat di pulau. Ada formasi pertahanan di sekitar pulau. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak semuanya alkemis. Ada juga orang-orang dari Sekte Liang Yi di antara mereka. Mereka juga ahli dalam formasi. Flavian menghela nafas pelan. Flavian tahu bahwa teknik formasi Sekte Liang Yi juga sangat kuat, dan Dev juga merupakan ahli formasi yang sangat kuat. Dia menyaksikan Dev menaklukkan Quincy dengan matanya sendiri. Apa, orang-orang dari Sekte Liang Yi juga ada di antara mereka? Saat ini, Diakon Sekte Penghancuran Surga sedikit panik. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya alkemis yang tidak akan mampu menembus formasi pertahanan mereka, tetapi sekarang lawan benar-benar memiliki ahli formasi dari Sekte Liang Yi, tidak pasti apakah formasi pertahanan mereka dapat menahannya. Cepat bergegas menuju pulau. Dev memerintahkan Theseus untuk mengaktifkan perahu roh dan bergegas menuju pulau dengan cepat. Mereka harus menduduki pulau ini sebelum Kilian dan yang lainnya kembali. Theseus dan orang-orang dari Sekte Liang Yi mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan perahu roh dan menuju pulau dengan cepat. Tepat ketika sudah mendekati pulau, perahu roh itu akhirnya kewalahan dan mulai bergetar hebat. Saat ini, perahu roh sedang bergoyang tertiup angin dan akan tenggelam kapan saja. Cepat tinggalkan kapalnya, semua orang tidak boleh berada di atas perahu roh. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras. Semua orang terbang ke udara satu demi satu. Begitu mereka mencapai udara, mereka mendengar suara keras. Setelah ledakan, perahu roh perlahan tenggelam ke laut. Sekarang Dev dan yang lainnya melayang di udara, tidak ada cara untuk mencapai pulau itu. Pulau ini dikelilingi oleh aura warna-warni, jelas diselimuti formasi. Theseus, hancurkan formasi. Dev berteriak. Dia tahu bahwa semua orang tidak bisa tetap melayang di udara, dan tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus menduduki pulau itu secepat mungkin. Theseus mengangguk, dan kemudian memimpin murid-murid Sekte Liang Yi. Banyak murid Sekte Liang Yi secara berkala, mengelilingi seluruh pulau. Dev sendiri terbang ke langit di atas tengah pulau. Saat ujung jari Dev memancarkan cahaya keemasan, semua murid Sekte Liang Yi juga mengambil tindakan.
Lusinan sinar cahaya keemasan menghantam formasi pertahanan secara langsung, dan saat aura warna-warni bertabrakan, sinar cahaya yang menyilaukan meletus. Dev dan yang lainnya bersiap untuk menghancurkan formasi secara paksa. Jika mereka mencari mata formasi dan perlahan menghancurkan formasi, Dev dapat melakukannya, tetapi waktu tidak lagi mengizinkannya. Melihat Dev dan yang lainnya dengan paksa menghancurkan formasi, Flavian dan banyak murid sekte penghancuran surga panik. Mereka bisa merasakan kekuatan yang meletus dari Dev dan yang lainnya, dan formasi pertahanan ini tidak bisa menahannya. Lonceng besar di pulau itu bergetar tanpa sadar, mengeluarkan semburan lonceng yang melengking. Lonceng besar menjadi semakin mendesak, dan pada akhirnya tidak ada jeda. Alkemis di ruang bawah tanah dipenuhi keraguan saat mereka mendengarkan lonceng di luar. Lonceng berbunyi sangat mendesak. Orang-orang pasti menyerang sekte penghancuran surga. Aku tidak tahu siapa mereka. Akan lebih baik jika mereka membunuh semua binatang seperti sekte penghancuran surga, tepat pada waktunya untuk melepaskan kita. Tidak mungkin Presiden Chen dan yang lainnya, kan? Para alkemis sedang membicarakannya. Tidak mungkin Wilder dan yang lainnya. Mereka terjebak dalam badai. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak bisa keluar dari badai. Lowen menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, dia sangat menyesalinya, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Bersambung.